Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik Pak, alhamdulillah. Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya Pak. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita awali pembelajaran, Saulis pimpin doanya, Sauli. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih kepada Sauli. Ya Pak. Baik, pada pertemuan hari ini tentang pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Baik, anak-anak semuanya masih ingat kan pelajaran minggu lalu kan? Masih ingat kan? Ingat Pak. Ya, masih ingat. Ya. Baik, untuk pelajaran hari ini tadi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak bisa mengartikan surah An-Nahl ayat 114 yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi beserta hadis yang terkait. Itu ya tujuannya ya. Ya Pak. Baik teman-teman, untuk mengikuti pelajaran selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar. Tentunya anak-anak semuanya setiap hari makan dan minum kan? Ya Pak. Ya. Di tengah-tengah kita banyak jajanan atau makanan yang ada di kantin. Coba perhatikan layar ini. Makanan apa, Nana? Jajan di Jajanan Pak. Makanan apa namanya? Yang halal atau yang tidak halal ini? Yang halal Pak. Yang halal. Makanan yang halal. Kalau ini, siapa yang suka makan super mie mentah? Nah, ini. Saya Pak. Oh, suka. Ini yang makanan yang bergizi atau yang bergizi atau tidak bergizi nih? Yang enak Pak. Tidak bergizi Pak. Kurang bergizi Pak. Baik anak-anak semuanya, ada yang tahu nggak? Selain makanan yang dua ini yang yang ada di lingkungan anak-anak semuanya, makanan yang tidak bergizi. Ayo, siapa yang tahu selain yang ini, yang dua ini? Bonbon apa Pak? Permen kaki. Mentos. Ya. Mentos. Apa lagi? Fritos. Fritos. Mie Pak. Pop mie. Ya Pak. Ada lagi anak-anak semuanya, itu tadi makanan yang tidak halal dan tidak bergizi. Nah, kalau seandainya kita makan, maka apa yang terjadi anak semuanya? Sakit Pak. Sakit. Kan bisa? Mengalami kematian. Bisa meninggal dunia ya. Jadi anak-anak semuanya tidak boleh jajan sembarangan. Di dalam agama Islam itu semua diatur ya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Coba dulu baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Bagus. Baik, anak-anak semuanya ada yang tahu apa maknanya ini, makna ayat ini? Coba ayo, Mutia, siapa yang tahu ini? Saya, apa Pak. maknanya ayat ini? Ya, coba saya sebutkan Pak. maknanya. Jadi kalau menurut kesimpulan saya Pak, jika kita memang betul-betul menyembah kepada Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, termasuk memakan makanan yang halal dan baik. Karena makanan yang halal dan baik itu baik untuk kesehatan kita. Baik, 100 untuk Sauli, tepuk tangan. Dari ayat tadi dijelaskan bahwasanya syarat dan makanan dan minuman itu ada dua. Dari ayat tadi ya, yang pertama adalah apa Sauli? Yang pertama
Halal, Pak. Halal. Halal. Cara mendapatkannya, Harus kemudian juga. halal pengolahannya dan halal zatnya. Ya. Iya, Yang Pak. kedua apa? Iya, Pak. Bahtiar? Toyib. Toib itu artinya baik. Artinya makanan itu harus baik bagi tubuh Dan kesehatan kita. ini selanjutnya. Kriteria yang pertama itu adalah, untuk lebih jelasnya, coba baca Sauli. Binatang yang Ciri-ciri. tidak, iya Pak, binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang pertama. Ya, ini ya. Ini kalau seandainya dia sejenis hewan, maka hewannya itu adalah binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Tahu nggak binatang yang diharamkan? Coba, ada yang tahu nggak binatang yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis? Coba sebutkan satu-satu. Ada Pak, anjing dan babi. Dan yang kedua, tidak memudaratkan bagi kesehatan dan akal. Kemudian binatang yang disembelih dengan nama Allah, artinya walaupun hewannya halal, kambing, lembu, tapi kalau disembelih dengan nama selain Allah, boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Lanjut, makanan bersih. Makannya harus bersih, tidak boleh kotor. Kenapa makanan itu harus bersih? Karena bersih itu setengah daripada iman, Pak. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, makanan yang didapatkan dari rezeki yang halal, dari pekerjaan yang halal. Berarti cara mendapatkannya juga harus halal. Kemudian makanannya telah disahkan oleh MUI tentang kehalalannya. Ini semua ya. Inilah kriteria anak-anak semuanya tentang makanan yang halal dan bergizi. Ada pertanyaan anak-anak semuanya sampai di sini? Bagaimana Pak makanan dan minuman yang tidak berlogo halal udah kita makan, Pak? Ya, kalau seandainya makanannya itu yang punya perusahaan besar misalnya memproduksi makanan, itu wajib memiliki label halal. Karena dia kan skala produksi dan itu diatur dalam negara. Tapi kalau seandainya makanannya itu yang buat itu tetangga kita yang kita sudah kenal, dia bersih, muslim, dia masak goreng pisang, masak bakwan, kemudian dijual di kantin, maka nggak perlu ada label halalnya, boleh kita makan. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ada, Pak. Ya. Tadi Pak, salah satu ciri atau kriteria makan yang halal dimakan kan dengan menyebut nama Allah kan, Pak? Iya. Jadi misalkan ada seekor sapi ini disembelih oleh orang kafir, oleh orang Kristen. Jika mereka menyembelih sapi tadi, mereka baca juga Bismillah. Yang mereka sembelih misalkan ayam atau misalkan sapi. Pertanyaan saya, Pak, halal apa tidak itu, Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya orang Islam tadi menyembelih binatang itu halal, Pak. Tapi kalau orang non Muslim itu membeli binatang dan dibaca Bismillah, tak haram, Pak. Ya, bagus. Jadi syaratnya itu yang menyembelih, ya catatnya, itu adalah orang Islam. Ya. Tidak boleh non-muslim walaupun dia mengucap Bismillah. Karena dia tidak Islam. Jadi kalau seandainya kita mau beli ayam di tukang potong ayam, kalau seandainya tukang potongnya itu kita tahu non-muslim, tidak boleh kita makan sembelihan ayamnya. Kenapa? Karena yang menyembelih bukan agama Islam. Udah jawab Sauli ya? Udah jelas Sauli? Udah, Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, untuk pertemuan pada hari ini, Bapak sudah mengirimkan LKPD ke WA, kemudian bersama videonya, bersama slide tentang materi ini. Jadi anak-anak semuanya nanti di rumah mengerjakan LKPD itu
ya, LKPD ada 3 poin lengkap dengan perintahnya, ya. Nanti dikerjakan di rumah, lihat video yang Bapak kirim, kemudian kamu kumpulkan besok ya. Besok dikumpul atau 2 hari sebelum, paling lama 2 hari sebelum kita masuk pertemuan selanjutnya. Siap anak-anak semuanya ya kan? Siap, Pak. Ya, siap. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar tentang makanan dan minuman. Ada yang bisa menyimpulkan anak semuanya apa materi kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Sauli. Dari pelajaran kita pada hari ini dapat saya simpulkan yang pertama, kita semestinya memakan makanan yang halal dan yang baik. Karena seperti yang kita berpedoman pada ayat Allah, di situ dijelaskan bahwasanya salah satu cirinya berimannya kita kepada Allah yaitu dengan cara mematuhi perintah Allah, salah satunya itu dengan memakan makanan yang halal. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Sauli. Ya, tepuk tangan. Kalau seandainya tidak ada, maka akan memberikan soal dan setiap masing-masing kamu menjawab soal yang sudah Bapak kirimkan. Jadi ada 2 ya, 1 soal. Ya, bisa kamu kerjakan terus secara online. Kemudian untuk LKPD-nya itu dikumpulkan paling lama 2 hari sebelum kita masuk. Siap ya? Siap, Pak. Oke, hari ini kita padakan saja. Mudah-mudahan anak semuanya sehat-sehat. Kita bisa berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sauli, pimpin doa untuk kita selesai belajar. Ya, Sauli. Baik, kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah. Baik, anak-anak semuanya, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Bisa berjumpa pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.